Shalom, selamat pagi anak-anak semua yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Apa kabar kalian hari ini? Tetap sehat, tetap semangat. Ibu percaya bahwa kalian berada dalam keadaan yang luar biasa. Dan karena itu saya ajak kita semua untuk kita ada dalam pembinaan rohani pagi hari ini, Sabtu 4 September 2021. Yang masih di atas tempat tidur bergegas menyiapkan diri, mari ada di hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur bersama-sama untuk hari ini. Hari ini adalah hari yang luar biasa Tuhan anugerahkan bagi kita. Karena itu mari kita mensyukuri semua yang Tuhan buat untuk kita hari ini. Kita bersyukur ketika kita bangun, kita masih bernapas, kita percaya bahwa Tuhan masih memelihara kita. Karena itu merupakan ungkapan syukur kita bagi hari ini. Mari kita menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Kita mau bersuka cita karena Tuhan baik bagi kita. Kita angkat pujian langit dan bumi, pujilah Tuhan. Kita angkat pujian, satu pujian sukacita. Dan anak-anak yang ada di rumah bisa menari-nari, bisa memuji Tuhan, bisa bertepuk teriak. Karena semua yang kita lakukan itu akan menaikkan imun tubuh kita untuk kita tetap sehat di dalam Tuhan Yesus. Amin. Mari kita nyanyikan pujian yang dengan sukacita. Langit dan bumi puji, amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan, amin. Sebab Dia ciptakan semuanya, haleluya. Hubungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi langit bumi, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya, amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus, amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja-Mu. Ulangi sekali lagi. Langit dan bumi, amin. Mari kita bersuka cita untuk Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus, amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja-Ku, haleluya. Haleluya, amin. 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 Pujian dan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua. Saya percaya bahwa dengan pujian yang semangat ini membangkitkan semangat anak-anak hari ini untuk tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran di hari Sabtu pagi hari ini. Anak-anak semua, Bapak Ibu guru dan juga orang tua yang ada di rumah,
Mari kita awali pembinaan rohani kita pagi hari ini di dalam doa. Kita angkat pujian besar anugerah-Mu. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan sangat besar bagi kehidupan kita. Kalau sampai dengan saat ini kita masih berdiri, kita masih tetap sehat, kita masih kuat, terutama anak-anak masih semangat dalam mengikuti pembelajaran, percaya bahwa Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita semua. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, katakan Ku ada sebagaimana Ku ada. Ku ada sebagaimana Ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan. Ku katakan ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak Tuhan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagi. Ku katakan besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah Tuhan, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu Tuhan, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari Tuhan, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari kita sejenak ada di hadirat Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Bersama dengan anak-anak di rumah, Bapak Ibu guru, baik yang ada di sekolah maupun yang ada di rumah, juga para orang tua. Kami bersyukur Tuhan, Engkau masih memberikan kepada kami waktu dan kesempatan untuk ada sejenak di hadirat Tuhan dalam pembinaan rohani pagi hari ini. Kami mohon Tuhan Engkau tetap memberkati kami, sehingga kami dapat mengawali dan mengakhiri semua kegiatan pembinaan rohani pada pagi hari ini dengan baik. Kami semua yang bertugas, baik itu hamba sebagai MC, juga pengkhotbah, pendoa syafaat, pemain musik, Tuhan tetap memberkati kami semua. Bahkan mereka yang mendengarkan pembinaan rohani pagi hari ini, baik itu anak-anak yang masih berada di rumah, Bapak Ibu guru yang ada di sekolah maupun yang ada di rumah, juga para orang tua. Tuhan tetap memberkati kami, satukan kami Bapa di dalam kasih-Mu Tuhan, sehingga pagi hari ini Tuhan kami dapat mengawali semua aktivitas kami di dalam kami memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Semua kegiatan yang kami lakukan pada pagi hari ini Tuhan, bahkan sampai dengan siang nanti, Tuhan tetap menyertai, memberkati kami semua. Berikan kepada kami kekuatan, berikan kepada kami kesehatan ya Bapa, sehingga kami dapat
melalui hari ini dengan penuh sukacita. Dan ajar kami Tuhan, agar dimanapun kami berada, kami tetap menjadi saluran berkat bagi orang lain. Jauhkan kami dari dosa yang menyesatkan, agar kami tetap layak di hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan kami berdoa pada Bapa di surga. Amin. Bapak puji Tuhan, saya percaya bahwa ada sukacita bagi kita semua yang mengikuti pembinaan rohani pagi hari ini. Anak-anak semua yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, dan firman Tuhan pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak David Natun, guru IPS. Ya, walaupun Bapak David guru IPS, tetapi Bapak David punya talenta yang luar biasa untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Karena itu mari kita siapkan hati kita menyambut kebenaran firman Tuhan, dan kita memuji Tuhan dengan pujian jiwaku merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus Tuhan, jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Sekali lagi jiwaku merindukanmu Tuhan, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Katakan bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku Tuhan, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Mari dengan sungguh-sungguh kita angkat pujian ini. Kita mau katakan kepada Tuhan, jiwa kita merindukan Tuhan, karena Dia Allah yang hidup. Amin. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku Tuhan, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu Tuhan, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu Tuhan, tiada yang sepertimu. Waktu dan kesempatan sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Natun untuk memberitakan firman Tuhan, dan diawali dengan doa pemberitaan firman Tuhan. Asli. Bapak Ibu dan orang tua murid dan seluruh anak terkasih, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan berdoa.
Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan Allah kami, yang kami sembah dan kami muliakan di lewat anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh sangat baik bagi kami. Engkau memberikan kepada kami waktu yang indah. Dalam berbagai kesibukan dan aktivitas kami akan ada di hadirat-Mu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Berkati hamba-Mu yang akan berkata-kata ini ya Tuhan. Biarlah bukan hanya hikmat pengetahuan yang hamba andalkan, melainkan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang disampaikan dapat menjadi kekuatan, menjadi pedoman bagi kami semua dalam hidup kami hari lepas hari ya Tuhan. Semua yang mendengarkan ya Tuhan, Engkau curahkan Roh-Mu yang kudus di atas mereka semua, sehingga daripadanya kami dikuatkan untuk dapat hidup dan menggunakan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi, ampunilah kesalahan dosa kami dan berkati kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu orang tua dan anak-anak terkasih yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya memilih bacaan kita hari ini dari Markus 2. Markus 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Sekali lagi Markus 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Dan mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus lihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan bagi kita semua pada hari ini. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman ini dan memahaminya serta dapat menggunakannya dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu dan anak-anak terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Sekali lagi Shalom bagi kita semua. Kita akan mendengarkan beberapa uraian terkait dengan pembacaan kita hari ini. Saya mulai dengan tema kita, yang begini belum pernah kita lihat, gitu ya. Yang begini belum pernah kita lihat. Kita mulai dengan begini, anak-anak dan orang tua terkasih, Bapak Ibu guru dan kita semua. Tuhan Maha melihat, Tuhan Maha mengetahui, Tuhan itu murah hati, Tuhan Maha penyayang. Mari kita lihat ya, dalam bacaan ini ayat 1 sampai 12. Kita temukan ada beberapa hal. Yang pertama, kita lihat ada tokoh di dalamnya. Kalau kita semua baca, saya kira kita lihat ya. Yang pertama ada orang lumpuh. Kalau kita bilang ini salah satu bagian dari aktor utama. Ada orang lumpuh di dalamnya. Ada orang yang membawanya. Tercatat dalam firman ini ada 4 orang kurang lebih. Tapi tentunya
mungkin ada apa namanya bacaan yang lain, tapi prinsipnya dalam firman ini ditulis ada 4 orang. Ada juga ahli Taurat dalam cerita ini, dan ada Yesus dalam peristiwa yang diceritakan dalam Markus 2 ayat 1 sampai 12 ini. Ada tokoh di sana, ada orang lumpuh yang tentu punya kerinduan untuk sembuh. Ada orang-orang yang membawanya yang tentu punya niat yang baik untuk membawa dia dari yang sakit menuju ke sembuh. Ada Yesus yang datang ke tempat tersebut. Kita lihat ada cerita di bagian awal bilang mereka dengar berita tentang kedatangan Yesus. Begitu mereka dengar berita tentang kedatangan Yesus, lalu mereka bawa orang lumpuh ke sana. Tapi ada juga cerita tentang ahli Taurat yang kemudian mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Yesus yang adalah anak Allah sendiri. Nah, mari kita lihat peristiwa-peristiwa yang ada di dalam. Sekali lagi bagian awal kita dengar ada kabar tentang kedatangan Yesus. Ada kabar tentang kedatangan Yesus ke Kapernaum, ke tempat tersebut. Dan karena ada kabar itu, lalu orang berbondong-bondong ke sana. Begitu banyak orang di situ dan memang sangat padat. Sehingga kita lihat dalam cerita ini, bahkan di pintu itu pun banyak sekali orang, banyak orang. Ya, datang ke tersiar kabar bahwa datang ke rumah, maka datang orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Begitu penuh. Nah, lalu kita lihat dalam cerita selanjutnya ada usaha keras yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk membawa orang lumpuh itu. Karena tempat yang sangat padat itu, dalam cerita ini dikisahkan bahwa karena sangat padat itu, lalu kemudian mereka tidak bisa masuk dari pintu. Dan ada yang menarik di sini. Ada usaha yang dilakukan. Ada usaha keras yang dilakukan oleh saudara-saudara atau kelompok orang itu untuk membawa orang lumpuh ini mendapat kesembuhan dari Yesus. Nah, sehingga kita lihat ada usaha keras yang mereka lakukan. Ada yang menarik di sana, ada kekompakan tim. Mereka kemudian naik ke atap, membongkar atap, menurunkan Yesus dan menurunkan orang lumpuh ini untuk kemudian bertemu dengan Yesus. Jadi ada kekompakan tim, ada usaha keras yang mereka lakukan untuk membawa orang lumpuh ini dan bertemu dengan Yesus. Lalu kita lihat di bagian berikut dari cerita ini. Ada apa yang dikatakan oleh Yesus. Di sini tertulis, ya. Lalu Yesus berkata kepada, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ya. Jadi kita mulai lihat dari sini bagaimana mereka membawa orang itu dan kemudian mereka menurunkannya, dan kemudian ada yang dikatakan oleh Yesus. Kita lihat, ya, Tuhan melihat iman mereka. Pada begini penting. Kita tentu masing-masing pernah punya pengalaman hidup di mana kita bertemu dengan kesulitan-kesulitan. Dan jika kita bertemu dengan kesulitan, maka kita mesti tahu bahwa ada Yesus di sana. Kita mesti berusaha untuk ada dan bertemu dengan Yesus. Dan kemudian dalam cerita ini dikatakan bahwa Yesus melihat iman mereka. Karena ada usaha yang sangat keras. Kita bisa tahu ya bagaimana bongkar atap, kasih turun. Proses itu adalah proses yang cukup panjang. Dan proses yang butuh kerja keras dan kekompakan tim. Kita bisa bayangkan kalau waktu kasih turun, salah satunya kalau tidak pegang baik-baik, ya bisa saja terjadi kecelakaan baru di sana. Jadi ya, tapi kekompakan mereka sangat luar biasa. Kerja keras mereka membantu sehingga kemudian apa yang mereka mimpikan itu kemudian berjalan dengan baik. Yesus berfirman, Yesus berkata kepada orang itu dan dia mengalami kesembuhan. Nah, ada yang menarik juga di sini. Ada ahli Taurat yang tidak puas atau merasa harus protes terhadap itu. Mereka bilang, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus mengetahui itu dari dalam hati mereka. Ya, dan Yesus langsung menegur mereka di tempat tersebut. Ya, kita lihat pada bagian akhir dari cerita ini. Orang lumpuh itu kemudian berjalan. Karena Yesus berkata kepada para ahli Taurat, "Manakah yang lebih mudah mengatakan kepada orang ini, orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni?" Atau mengatakan, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan." Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu."
Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub dan lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Ya, mereka semua takjub dari sebuah proses yang sebelumnya dilakukan oleh saudara-saudaranya dalam sebuah tim, kemudian mendapatkan hasil yang sangat baik. Mereka kemudian mendapatkan sebuah hasil yang mereka harapkan. Mereka bawa orang lumpuh ini, mereka sampai ke situ karena tempat yang sangat padat, mereka tidak bisa bawa masuk. Tetapi apa terjadi? Mereka kemudian berusaha bongkar atap, lalu kemudian kasih turun orang lumpuh ini. Apa yang terjadi? Mereka takjub, mereka memuliakan Allah, dan mereka berkata, yang seperti ini belum pernah kita lihat. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang terkasih, kita lihat refleksi dari firman yang kita baca dan kita dengar hari ini. Yang pertama, rahmat Tuhan sungguh tak terbatas. Itu yang pertama. Rahmat Tuhan sungguh tak terbatas, menjangkau semua orang. Ya, rahmat Tuhan itu melampaui batas-batas pikiran manusia. Sebagai manusia, kita lihat ada ahli-ahli Taurat yang menunjukkan cara mereka berpikir. Siapa orang ini? Begitu ya. Tetapi mereka lupa bahwa Tuhan punya kemampuan, Tuhan punya kekuatan, dan rahmatnya sungguh tidak terbatas. Ya, menjangkau semua orang, yang melampaui cara-cara manusia berpikir. Ya, sehingga tadi di bagian akhir coba kita lihat ya, yang begini belum pernah kita lihat. Semua itu sebuah pernyataan takjub terhadap sebuah peristiwa yang mereka belum pernah lihat sebelumnya. Jadi rahmat Tuhan tidak terbatas. Kemampuan akal pikiran manusia mungkin terbatas. Cara-cara kita berpikir, cara-cara kita menemukan kasih Tuhan itu mungkin terbatas. Tetapi kasih Tuhan itu sendiri sifatnya adalah tidak terbatas, melampaui cara-cara pikir manusia. Itu yang pertama. Jadi kadang-kadang kita berpikir seperti sudah buntu, karena bahkan kita lupa juga bahwa Tuhan punya rahmat yang melampaui cara-cara berpikir kita sebagai manusia. Itu yang pertama. Ya, kita ingat itu ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, jika kita bertemu dengan persoalan, jika kita bertemu dengan masalah, jangan kita pakai pikiran kita semata-mata untuk menyelesaikan perkara-perkara dan persoalan-persoalan kita. Tapi kita tahu bahwa Tuhan yang kita imani, yang kita yakini, dan tertulis dalam kitab suci, itu punya rahmat yang sungguh tidak terbatas, melampaui pikiran kita. Yang kedua, Bapak Ibu anak-anak terkasih, Tuhan mengenal kita dan mengetahui kita. Hati, pikiran, segala yang kita segala sesuatu yang ada pada diri kita, Tuhan ketahui dengan sangat baik. Tuhan kenal kita dengan sangat baik. Ya, kita bisa lihat ya, waktu mereka kasih turun orang lumpuh itu, lalu Tuhan berkata, dosamu sudah diampuni. Perkataan itu keluar sebagai bagian dari ya Tuhan yang maha mengetahui itu, yang mengenal kita, yang mengenal orang lumpuh itu, mengenal mereka yang membawa orang lumpuh itu, bahwa mereka karena beriman kepadanya, maka mereka membawa itu dan berharap proses itu akan menghasilkan atau membuahkan hasil. Dan benar, Tuhan mengenal kita, hati, pikiran kita, semua Tuhan tahu. Kita bisa lihat dalam cerita itu tentang ahli-ahli Taurat yang bicara dalam hati mereka, siapa orang ini? Ya, siapakah orang ini? Sehingga dia bisa berkata begitu. Ia menghujat Allah. Dan Tuhan tahu. Ya, Tuhan segera mengetahui itu dalam hatinya, bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka terus. Poinnya apa? Poin di sini adalah begini. Sekali lagi, Tuhan mengenal kita, hati, pikiran, segala sesuatu dalam diri kita, Tuhan lebih kenal. Bahkan lebih dari kita mengenal diri kita sendiri. Jadi kadang-kadang kita merasa seperti terbatas, ada dalam keterbatasan dan lain-lain, atau kita merasa seperti tidak pantas atau dan sejenisnya. Kita mesti tahu bahwa Tuhan mengenal kita. Atau kita ingin mencoba untuk bilang yang lain kepada Tuhan tentang diri kita. Kita ingat hari ini bahwa Tuhan mengenal dan mengetahui kita, baik hati, pikiran kita, semua Tuhan tahu. Yang berikut, acap kali kita masih terkejut ketika Tuhan ternyata melampaui batas-batas yang kita perbincangkan sendiri dalam pikiran kita. Kadang-kadang kita heran, ya, kita heran kok bisa begitu.
Sekarang ini bagian terakhir atau bagian awal juga saya bilang tema besar kita adalah yang begini belum pernah kita lihat. Dalam bacaan ini, dalam refleksi kita hari ini, kita temukan bahwa kadang-kadang kita terkejut karena ternyata kasih Tuhan melampaui batas-batas yang kita pancangkan dalam pikiran kita. Kadang-kadang kita pasang sebuah target dalam kehidupan kita. Anak-anak saya yakin dalam proses di rumah, orang tua semua kita punya mimpi terkait dengan masa depan, dan kadang-kadang kita pasang pada titik tertentu, tapi Tuhan membuatnya lebih dan kita terkejut karena ternyata ya yang kita bayangkan itu lain, tapi yang dibuat oleh Tuhan lain. Makanya sebenarnya Bapak Ibu anak-anak terkasih, kita mesti belajar untuk sabar dan memahami waktu Tuhan, karena waktu Tuhan bukan waktu kita, rencananya bukan rencana kita, tapi kita yakin dan percaya bahwa rencananya atau rancangannya adalah rancangan damai sejahtera bagi kita. Sehingga kadang-kadang kita batas-batas pikiran kita, lalu kemudian fakta yang terjadi, kita mesti yakin bahwa itu semua hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ya, hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan, karena Dia memiliki segalanya dan Dia tahu kita punya kebutuhan seperti apa. Bapak Ibu saudara dan anak-anak terkasih, lalu bagaimana ceritanya kita dalam kehidupan sehari-hari? Kita tahu bahwa dosa yang biasanya mengikat kita, ya, sehingga kalau kita lihat di bacaan ini, dia mulai dengan apa? Dosamu telah diampuni, ya kan? Karena kita tahu bahwa dosa yang mengikat kita, dosa sifatnya mengikat, sementara kuasa Allah sifatnya membebaskan. Dosa sifatnya membuat kita ke dalam sakit, baik itu jasmani maupun rohani, tetapi kuasa Allah sifatnya menyembuhkan kita dari sakit, baik itu jasmani maupun rohani. Sekali lagi, dosa sifatnya mengikat kita. Kita lihat dalam catatan atau dalam cerita ini, dalam pembacaan tadi, kita temukan bahwa Tuhan mulai dengan apa? Ya, Tuhan bilang apa? Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ini mulai dari itu. Artinya apa? Dosa yang mengikat itu harus dilepaskan dulu. Dan yang bisa lepaskan itu adalah Allah sendiri. Jadi sekali lagi, dosa sifatnya mengikat, sementara kuasa Allah sifatnya membebaskan. Dosa sifatnya membuat kita ada dalam sakit penyakit, tetapi kuasa Allah, ya, kuasa dan kemurahan Allah menyembuhkan kita. Dosa sifatnya membelenggu kita, sementara kuasa dan kemurahan Tuhan sifatnya melepaskan kita, ya. Dosa membuat kita kemudian ada di dekat dengan maut, tetapi Allah kemudian datang dan mengampuni kita, membebaskan kita, baik pikiran kita, baik tubuh kita, dan maupun jiwa kita. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam cerita ini kita juga belajar bahwa dalam hidup ini kita tidak sendiri, tapi ada orang lain di sekitar kita. Dan dalam hidup ini kita tidak bisa tangani semua hal sendiri, tapi kita juga butuh orang lain. Kita tidak bisa hidup sendirian. Dalam cerita tentang orang lumpuh disembuhkan, kita temukan bahwa kalau tidak ada 4 orang itu yang berusaha keras untuk bawa, jangan sampai di pintu kan penuh sekali dalam cerita. Lalu kemudian mereka berusaha naik ke atap, mereka menurunkan orang lumpuh itu, dan kemudian orang lumpuh itu mendapat kesembuhan. Dan cerita kita lihat bahwa dalam hidup ini kita tidak bisa sendiri. Kita butuh orang lain. Kita butuh saudara-saudara kita. Kita butuh teman kita. Saya kira dalam proses belajar mengajar hari ini, baik sebagai guru, sebagai orang tua di rumah, anak-anak, kita saling membutuhkan. Ya, kita tidak bisa sendiri, tapi kita saling membutuhkan, saling menopang, baru kita menuju pada pencapaian cita-cita bersama itu. Jadi kita tidak bisa sendiri, kita tidak dapat hidup sendiri. Kita butuh sesama, dan lebih daripada itu, kita butuh Tuhan. Ya, yang kedua, kita dapat menjadi saluran berkat bagi sesama yang membutuhkan. Semua kita, anak-anak, orang tua, bapak ibu guru, kita semua dapat menjadi saluran berkat bagi sesama. Kita lihat 4 saudara kita dalam cerita ini yang berusaha sangat keras untuk memastikan orang lumpuh ini kemudian mendapat kesembuhan. Di situ kita lihat bahwa mereka menggunakan, ya, talenta, kemampuan yang diberikan Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama. Karena mereka punya usaha itu, kemudian kita lihat ada kesembuhan yang dialami oleh saudara kita dalam cerita ini. Yang lumpuh itu kemudian menjadi sembuh. Kita lihat hari ini kita berhadapan dengan situasi pandemi,
Dan kita tahu banyak sekali hal di sekitar kita yang membutuhkan kerjasama kita. Tidak bisa sendiri, tidak bisa satu orang. Tidak bisa kita berharap tenaga kesehatan bekerja sendiri. Kita tidak bisa bilang hanya pemerintah bekerja sendiri. Kita tidak bisa bilang bahwa hanya satuan tugas yang bekerja sendiri. Tetapi kita semua harus bekerja bersama-sama untuk memastikan cita-cita, harapan, dan apa yang kita mimpikan itu bisa menjadi kenyataan. Kita keluar bersama sebagai pemenang dalam pandemi yang kita hadapi. Kita punya proses belajar yang dilakukan secara online, dilakukan secara daring, dan kita punya proses belajar yang berubah ini tentu membuat banyak hal berubah dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi yakinlah bahwa dalam kebersamaan tadi kita kemudian bisa keluar sebagai pemenang, dan suatu saat semua akan bercerita tentang betapa Tuhan baik bagi kita, sehingga apa yang kita hadapi, permasalahan, situasi yang kita hadapi yang begitu sulit hari ini, ternyata kita bisa keluar sebagai pemenang, dan kita menyaksikan kuasa dan kemurahan Tuhan di sana. Pada bagian yang terakhir saya ingin bilang begini, Tuhan sudah memberkati kita, ya. Semua kita tentu pernah mengalami berkat Tuhan bagi kehidupan kita. Kalau begitu, sudah sewajarnya bagi kita memberkati orang lain. Karena jika kita pernah mengalami sukacita, jika kita pernah mengalami kebahagiaan, atau jika kita pernah mengalami sebuah rasa gembira karena kita pernah mengalami pertolongan Tuhan, maka kita jangan lupa untuk rasa sukacita, rasa gembira, rasa senang yang kita pernah alami itu juga dialami oleh orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara kita juga menolong orang yang ada di sekitar kita. Jadi jika kita sudah diberkati, jangan lupa diberkati untuk menjadi berkat bagi sesama. Bapak Ibu, anak-anak terkasih, sekali lagi, Yesus sanggup untuk membebaskan. Yesus sanggup untuk menebus. Yesus sanggup memberi pertolongan. Ya, Yesus adalah sumber berkat bagi kita. Yesus mampu menyembuhkan, melepaskan kita dari belenggu. Sekarang kembali pada diri kita, ya. Kita harus juga percaya, semakin yakin situasi sesulit apapun, kita harus tetap ada dalam keyakinan besar kita bahwa Yesus yang kita imani dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya adalah Yesus yang sama, yang selalu memberkati kita dalam situasi kita sesulit apapun, baik sebagai anak-anak, baik sebagai orang tua, baik sebagai bapak ibu guru. Sehingga pada saatnya kemudian kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa hidup, dan kita akan berkata, yang begini belum pernah kita lihat. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Amin. Anak-anak semua yang dikasihi dan diberkati Tuhan, demikian pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak David dalam tugas dan pelayanan, baik di sekolah maupun di mana saja. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Karena itu anak-anak semua ambil sikap doa yang baik di hadapan Tuhan. Mari bawa seluruh pergumulan hidup anak-anak pada Tuhan di dalam doa syafaat. Dan doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Adel. Waktu dan kesempatan kami berikan. Bapak Ibu guru yang ada di sekolah maupun di rumah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus yang ada di rumah dan yang sedang belajar di rumah, maupun papa dan mama yang ada di rumah, mari kita sehati, ambil sikap dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, terpujilah namamu kekal hingga kekal. Kami memuliakan-Mu ya Allah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, karena Engkaulah Allah kami yang luar biasa dan dahsyat bagi kami. Tuhan memelihara hidup kami sehingga sampai dengan saat ini kami masih ada sebagaimana adanya ya Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih Maha Murah, kami bersyukur ya Tuhan bahwa hari ini Tuhan memberikan kami hari baru,
Kami diberi kesempatan untuk beraktivitas. Kami memuliakan Tuhan. Kami mendengar sabda kebenaran-Mu sebagai suluh bagi jalan kami dan terang bagi hidup kami, ya Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, bahwa hari ini kasih setia dan rahmat Tuhan selalu kami nikmati. Bapa di surga, firman yang diberitakan bagi kami, biarlah itu menjadi pedoman dan suluh bagi kehidupan kami, supaya di dalam hari-hari hidup kami nanti Tuhan, kami boleh melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Namun ya Tuhan, kami mengaku di hadapan hadirat-Mu bahwa kami semua yang ada pada saat ini, kami adalah orang-orang yang berdosa Tuhan, yang senantiasa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami selalu menyakiti hati Tuhan dan juga hati sesama kami. Karena itu Tuhan, kami mohon pengampunan daripada-Mu, dan kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan selalu mengampuni kami dan memberikan keselamatan kepada kami. Bapa di surga, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sedang berkarya dalam hidup ini. Engkau sedang berkarya dalam hidup hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Bapak Presiden dan Wakil Presiden, semua kaki tangan Bapak Presiden, Tuhan berkati semua mereka dalam tugas dan pekerjaan mereka, sehingga di dalam kehidupan mereka dan tugas pekerjaan mereka, nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara ini yang sedang dilanda oleh pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa apabila Tuhan tidak campur tangan dalam hal ini, maka semuanya akan sia-sia upaya dan usaha kami semua. Karena itu kami mohon pertolongan Tuhan, karena Engkau yang berkuasa atas segala sakit dan penyakit. Tuhan, angkatlah COVID-19 ini dari tengah-tengah bangsa kami, sehingga bangsa ini menjadi pulih, ya Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih dan Murah, kami berdoa bagi sekolah ini Tuhan, SMP Negeri 2 Kupang. Tuhan, tolong kami semua, baik dari Ibu Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Ibu Bapak Guru, dan semua teman-teman yang ada di lingkup SMP Negeri 2 Kupang ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih setia-Mu, ya Bapa. Engkau memberkati kami dan memelihara kami dalam hidup ini. Tuhan menolong kami dalam setiap persoalan kami. Ya Bapa di surga, kami berdoa bagi teman-teman kami yang menderita sakit. Ibu Yodi Rosari yang tidak kunjung sembuh sampai saat ini, ya Tuhan. Kami bawa dalam doa ini hamba-Mu. Kami percaya bahwa ada cara Tuhan yang menyembuhkannya, cara Tuhan yang luar biasa. Tuhan hadir bersama-sama hamba-Mu. Tuhan memberikan kekuatan kepada hamba-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Biarlah lewat sakit dan penyakit ini Tuhan, hamba-Mu boleh memuliakan nama Tuhan di sepanjang hidupnya yang sisa Engkau berikan Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih dan Murah, masih ada teman-teman kami yang lain yang dalam keadaan sakit. Kami juga bawa dalam doa ini Tuhan. Tuhan tolong hamba-Mu, setiap mereka yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Bapa di surga, kami berdoa bagi teman-teman kami, Ibu Erna, Ibu Nuni, Pak Agus, ada yang pemain musik, semua kami yang hadir pada saat ini Tuhan. Kami taruh di kaki dalam tangan kasih setia Tuhan. Tuhan menolong kami dalam tugas dan pekerjaan kami. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih banyak Bapa di surga. Tugas dan kerja kami terus letakkan dalam tangan kasih dan kasih setia Tuhan. Kami berdoa terus bagi anak-anak kami yang belajar di rumah, baik kelas 7 dan 8, 9. Tuhan tolong mereka, beri mereka roh hikmat-Mu Tuhan, roh pengetahuan daripada Tuhan,
sehingga mereka boleh belajar dengan baik di rumah demi masa depan mereka. Bahkan papa dan mama yang senantiasa menolong mereka, membimbing mereka di rumah untuk belajar, ya Tuhan, berkatilah mereka dengan cara Tuhan yang luar biasa. Terima kasih dan terpuji nama-Mu ya Tuhan. Tak lupa kami berdoa bagi Pak David yang membawa firman Tuhan, yang memberitakan firman kebenaran Tuhan hari ini bagi kami semua. Tuhan, tolong hamba-Mu dan berkati dia baik dalam tugas pekerjaan maupun di dalam rumah tangganya. Terima kasih Tuhan Allah kami. Ini doa dan harapan kami kepadamu ya Tuhan. Sekali lagi, setiap kami yang ada di lingkup SMP Negeri 2 Kupang ini, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Kami mohon Tuhan memelihara kami. Kami mohon Tuhan memberkati kami sebagai apapun kami ya Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu kekal hingga kekal. Amin. Terima kasih kepada Mama Adel yang sudah memimpin kita dalam doa syafaat. Ibu percaya bahwa ketika kita didoakan, apapun yang ada dalam kehidupan kita, Tuhan akan menjawab doa kita seturut kasih dan kehendak-Nya. Karena itu tetaplah setia dan tetaplah berdoa, sehingga Tuhan tetap memberkati anak-anak dan juga kita semua. Kita akan mengakhiri pembinaan rohani kita pagi hari ini. Karena itu kita angkat pujian musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin
Mari kita ada dalam doa penutup, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau dapat menyertai kami dalam pembinaan rohani mulai dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya dengan baik. Kami akan lanjutkan aktivitas kami hari ini Tuhan. Mari tetap memberkati kami, baik kami sebagai anak-anak yang ada di rumah bersama orang tua maupun Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, pegawai di sekolah juga yang ada di rumah. Tuhan berkati kami semua, satukan kami sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami hari ini. Semua kami yang bertugas, Tuhan tetap memberkati kami, dan biarlah apa yang kami berikan Tuhan hanya untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin. Anak-anak semua yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, akhirnya kita mengakhiri kegiatan pembinaan rohani kita pagi hari ini, dan kita akan bertemu minggu depan. Terima kasih bagi semua yang bertugas, baik itu Ibu Noni, saya sendiri sebagai MC, Pak Rius sebagai pemain musik, Mbak Erna sebagai singers, Pak Jeffrey sebagai operator, dan semua Bapak Ibu guru agama yang mengikuti pembinaan rohani pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus akan menyertai kita hari ini. Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa mengerjakan tugas. Tuhan Yesus memberkati dan tetap berdoa. Di dalam doa kalian semua, tolong doakan Bapak Ibu guru, orang tua, dan juga berdoa buat kalian semua, biar kita tetap dilindungi oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa hari Sabtu depan.